Ya, langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Sartika, Putra Hermawan, Reza Kadafi, Fadli Dwi Ardianto, Divo Dwi Bramantyo, dan juga Arfani Alfiani akan menjelaskan tentang morfologi Kars, Aeolian, dan juga Marine. Penjelasan pertama ini akan dibawakan oleh Arfaini Alfiani. Kepada Arfaini saya persilakan. Bentuk asal kars. Kars adalah sebagai medan dengan kondisi hidrologi yang khas sebagai akibat dari batuan yang mudah larut dan mempunyai porositas sekunder yang berkembang baik, atau biasa juga gejala rupa bumi yang diakibatkan oleh poros kimia dan fisika pada kawasan berbatu gamping atau batuan yang mudah larut. Selanjutnya, syarat-syarat terbentuknya kars. Jadi kars itu dia punya syarat, bisa dikatakan dia suatu bentang alam kars. Karena kalau misalnya cuma terdiri dari satu batuan gamping itu belum tentu dia dikatakan jadi bentang alam kars. Jadi ada syaratnya. Itu yang pertama itu batuannya mudah larut, kompak, tebal, dan mempunyai banyak rekan. Seperti yang teman saya jelaskan sebelumnya, kalau bentang alam kars itu biasanya terdiri dari CaCO3 yang dimana batuannya itu mudah larut. Nah, yang kedua itu ada curah hujan yang cukup. Karena tadi batuannya itu mudah larut, larutnya itu dalam artian dilarutkan oleh fluida atau air. Dan karena air itu dia keterdapatannya ada di tanah, jadi bentuk lahan kars ini bisa terbentuk kalau misalnya curah hujannya itu cukup gitu. Jadi batuan yang ada di dalam bumi itu dia bisa larut kalau misalnya ada curah hujan yang cukup dan juga jumlah air tanah yang berada di dalam bumi itu atau ada sungai yang mengalir di bawah tanah, itu dia bisa melarutkan batuannya seperti yang syarat pertama tadi, karena batuannya mudah larut, dilarutkan oleh fluida atau air. Yang ketiga itu ada batuannya itu terekspos di ketinggian yang memungkinkan perkembangan sirkulasi air drainase secara vertikal. Nah, di daerah batuan kars, aliran air mengalir mengikuti rongga-rongga yang terbentuk sebagai akibat pelarutan yang berkembang pada sistem rekahnya. Air masuk dan keluar melalui tepi atau ujung dari batuan yang mudah larut, atau ke tempat-tempat yang lebih rendah. Batuan yang mengandung CaCO3 tinggi akan mudah larut. Semakin tinggi kandungan CaCO3, maka semakin berkembang bentuk lahan kars. Kekompakan batuan menentukan kestabilan morfologi kars setelah mengalami pelarutan. satu berbagai tipe dan bentuk bentang alam kars adalah, yang pertama ada morfologi kars. Morfologi kars adalah bentang alam yang dibangun oleh batu gamping yang dicirikan oleh adanya gua-gua, ufala, dolina sebagai hasil pelarutan air. Yang kedua ada morfologi Pepino Hill. Adalah bentang alam perbukitan yang tersusun dari batu gamping yang berbentuk kerucut-kerucut batu gamping. Yang ketiga ada morfologi Polje. Adalah bentang alam yang berbentuk amphitheatre hasil erosi pada perbukitan batu gamping. Yang keempat ada morfologi dolina dan ufala. Adalah lubang-lubang berbentuk kerucut terbalik sebagai hasil peralutan air di daerah morfologi kars. Dolina dan ovala dibedakan berdasarkan bentuknya. Dolina berbentuk V dan ovala berbentuk U. Yang terakhir ada morfologi perbukitan menara kars. Adalah perbukitan yang berbentuk menara-menara di pergunungan kars. Lanjut. Produk-produk dari bentuk asal kars dapat berkembang di bawah permukaan dan di permukaan, disebut sebagai endokars dan eksokars. Endokars adalah semua fenomena bentuk asal kars yang dijumpai di bawah permukaan tanah kawasan kars. Bentuk yang paling sering dijumpai adalah sungai bawah tanah, speleothem, ada saluran, terowongan, dan gua. Yang
kedua ada exokars, adalah semua fenomena bentuk asal kars yang dijumpai di permukaan tanah bawah kars. Bentuk yang paling umum dijumpai adalah mata air permanen, bukit kars, dolina, uvala, polje, dan telaga. Next. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi bentang alam kars. Yang pertama itu faktor fisik. Nah, faktor fisik ini misalnya kayak ketebalan batu gamping, karena dari ketebalannya tuh kalau misalnya dia semakin tebal kan, jadi dia tuh bisa larutnya tuh batuannya itu semakin lama itu semakin dalam kayak gitu. Terus ada porositas dan permeabilitas berpengaruh dalam sirkulasi air di dalam batuan. Jadi semakin besar porositas sirkulasi air akan semakin lancar sehingga proses kartisifikasi akan semakin intensif. Terus yang ketiga itu ada intensitas struktur kekar. Jadi zona kekar tuh zona yang lemah dan mudah mengalami pelarutan dan erosi sehingga adanya kekar dalam batuan, proses pelarutan itu berlangsung intensif. Yang kedua itu ada faktor kimiawi. Nah, faktor kimiawi ini meliputi itu kondisi kimia dari batuan. Dalam pembentukan topografi kars, jadi diperlukan sedikitnya itu sekitar 60% kalsit di dalam batuan dan yang paling baik diperlukan 90% kalsit karena kalsit ini dia unsur kimianya kan CaCO3 jadi dia tuh mudah larut gitu. Yang kedua itu ada kondisi kimia seperti pelarut. Jadi di dalam proses kartifikasi itu media pelarutnya itu kan air. Kondisi kimia air ini sangat berpengaruh terhadap proses kartifikasi kalsit yang sulit larut di air murni, tapi mudah larut di air yang mengandung asam. Nah, jadi semakin asam kandungan air hujannya itu, dia makin mudah larut gitu. Terus yang ketiga itu ada faktor biologis atau aktivitas tumbuhan dan mikrobiologi yang dapat menghasilkan humus yang menutup batuan dasar mengakibatkan kondisi permukaan air itu masuk ke zona anaerobik. Tekanan parsial CO2 itu akan meningkat sehingga kemampuan melarutkannya itu juga meningkat. Terus yang keempat itu ada faktor iklim dan kondisi lingkungan. Jadi faktor iklim dan kondisi lingkungan itu terdapat lembah besar yang mengelilingi tempat yang tinggi, terdiri dari batuan yang mudah larut atau batu gamping. Jadi kalau misalnya cuma lingkungan itu cuma satu lingkungan kecil batu gamping itu masih belum bisa dikatakan bentang alam kars. Terus kondisi lingkungan sekitar batu gamping itu harus lebih rendah sehingga sirkulasi air itu berjalan lebih baik sehingga proses kartifikasi itu berjalan juga dengan intensif. Next. Penjelasan selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi untuk penjelasan bentuk asal Aulian dilanjutkan oleh saya Reza Kadafi. Ya, di next slide ya. Jadi bentuk asa Aulion merupakan salah satu bentuk lahan yang jarang ditemui di Indonesia. Biasanya bentuk lahan Aeolian dapat terbentuk pada daerah yang memiliki iklim kering atau daerah gurun. Bentuk lahan Aulion merupakan bentuk lahan yang terbentuk dikarenakan dipengaruhi oleh proses angin yang berada di sekitarnya. Next. Syarat-syarat terbentuknya bentuk lahan Aulion selain dari gerakan angin yaitu tersedianya material berupa pasir yang halus hingga kasar dalam jumlah yang sangat banyak, adanya periode kering yang panjang, gerakan angin yang tidak banyak terhalang oleh vegetasi maupun objek lainnya. Selain itu ada juga syarat-syarat terbentuknya bentuk lahan Aulion selain gerakan maksud saya adapun proses Aulion yang disebabkan oleh angin yaitu ada dua, deflasi dan koralisi. Deflasi merupakan gerakan tiupan angin yang membawa material batuan baik berupa debu halus, pasir maupun materi kasar dan berat. Korasi adalah erosi yang disebabkan oleh terpaan angin yang membawa material atau butiran pasir yang kemudian
mengenai batuan. Jadi korelasi itu dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu polishing dan pitting, yaitu gerakan angin yang membawa atau disertai pasir disebut dengan polishing. Gerakan angin yang membawa pasir mempunyai kemampuan untuk melubangi batuan. Kemampuan untuk melubangi batuan ini disebut dengan pitting. Groving dan seeping, yaitu batuan yang telah berlubang sebagai akibat kekuatan pitting akan terus mengalami proses pembentukan lubang sehingga makin lama semakin besar dan dalam. Lalu fasting, yaitu batuan yang telah berkeping-keping berubah menjadi lebih kecil. Proses perubahan batuan menjadi lebih kecil ini disebut dengan fasting. Terus adapun proses-proses alien yang berdasarkan oleh pengangkutan angin, yaitu ada 3, yaitu yang pertama suspensi, merupakan gerakan vertikal tiupan angin yang mampu mengangkut materi-materi halus ke tempat yang lebih jauh. Yang kedua yaitu saltasi, merupakan gerakan meloncat materi butiran yang disebabkan oleh tabrakan dan pantulan angin yang bermuatan pasir. Yang ketiga yaitu rayapan permukaan, gerakan rayapan permukaan disebabkan oleh adanya tubrukan materi butiran oleh gerakan saltasi. Di next slide-nya. Tes. Ya. Jadi adapun proses-proses alien yang disebabkan oleh angin seperti yang saya telah jelaskan tadi, yaitu suspensi, merupakan gerakan vertikal tiupan angin yang mampu mengangkut materi-materi halus ke tempat yang lebih jauh. Yang kedua yaitu saltasi, merupakan gerakan meloncat materi butiran yang disebabkan oleh tabrakan dan pantulan angin yang bermuatan pasir. Ketiga yaitu rayapan permukaan, gerakan merupakan disebabkan oleh karena tubrukan materi butiran oleh gerakan saltasi. Terjadinya tubrukan materi butiran ini secara teratur, tetapi kadang-kadang juga tersebar menjadi pecahan-pecahan di atas tempat jatuhnya pasir. Selanjutnya dijelaskan oleh Fadli Dwi Ardianto. Baik, selanjutnya ada gumuk pasir. Gumuk pasir adalah gundukan bukit atau igir dari pasir yang tembus angin. Gumuk pasir ini dapat dijumpai pada daerah yang memiliki pasir sebagai materi utama. Kemudian beberapa tipe gumuk pasir. Yang pertama yaitu gumuk pasir tipe Barcan. Bentuknya menyerupai bulan sabit dan terbentuk pada daerah yang tidak memiliki barrier. Yang kedua, gumuk pasir melintang, terbentuk di daerah yang tidak berpenghalang dan banyak cadangan pasirnya. Bentuk gumuk pasir melintang menyerupai ombak dan tegak lurus terhadap arah angin. Yang ketiga, ada gumuk pasir parabolik, hampir sama dengan gumuk pasir Barcan, akan tetapi yang membedakan adalah arah angin. Yang keempat, gumuk pasir kubah adalah gumuk pasir yang tidak memiliki permukaan yang selip, tetapi memiliki pola orientasi dan transportasi yang gagal melintasi bukit pasir. Kemudian yang kelima, gumuk pasir memanjang adalah gumuk pasir yang terbentuk lurus dan sejajar satu sama lain. Dan yang terakhir, gumuk pasir bintang adalah gumuk pasir yang dibentuk sebagai hasil kerja angin dengan berbagai arah yang bertumbukan. Kemudian pada umumnya, gumuk pasir terdapat di daerah yang mempunyai pasir sebagai materi utama, kecepatan angin tinggi untuk mengikis dan mengangkut butir-butir berukuran pasir, permukaan tanah yang tersedia untuk pengendapan pasir, gisik pasir dengan angin pantai, dekat sungai dan dasarnya pasir, daerah yang mempunyai musim kering, daerah gurun yang mengalami penghancuran batuan, dan yang terakhir, endapan glasial dan dasar danau glasial pasiran. Selanjutnya, bentuk asal marin. Bentuk asal marin.
Geomorfologi asal marin merupakan bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktivitas atau gerakan laut. Itu baik yang bersifat konstruksif atau pengendapan maupun yang bersifat destruktif atau abrasi. Itu terdapat pada wilayah pantai berlumpur yang terdapat di sepanjang pantai. Next. Semakin dangkal laut, maka akan semakin mempermudah terjadinya bentang alam pada daerah pantai. Dan semakin dalam laut, maka akan memperlambat proses terjadinya bentang alam di daerah pantai. Selain dipengaruhi oleh kedalaman laut, perkembangan bentang alam daerah pantai juga dipengaruhi oleh yang pertama, keadaan bentang alam atau relief dari daerah pantai atau daerah-daerah di sekitar pantai tersebut. Yang kedua, struktur, tekstur, dan komposisi batuan pada daerah pantai. Dan faktor yang ketiga, itu proses geomorfologi yang terjadi di daerah pantai tersebut yang disebabkan oleh tenaga eksogen di garis pantai. Misalnya ada angin, air, es, gelombang, dan arus laut. Faktor yang ketiga adalah proses endogen, juga berpengaruh dalam pembentukan dan perkembangan bentang alam di daerah pantai, misalnya tenaga vulkanisme, diatrofisme, perlipatan, patahan, dan sebagainya. Dan faktor yang kelima, kegiatan gelombang arus laut, pasang naik dan turun, serta kegiatan organisme yang ada di laut yang menyebabkan perubahan ada di laut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putra Hermawan. Baik, terima kasih. Saya Putra Hermawan akan menjelaskan faktor bentukan asal marin. Nah, jadi bentuk asal marin ini benar seperti yang dikatakan Divo, terjadi akibat pengaruh berbagai aspek, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, ada beberapa macam aspek yang berpengaruh bagi terbentuknya bentuk asal marin ini. Mulai dari yang pertama yaitu gelombang air laut. Gelombang air laut dapat terjadi dengan cara misalnya longsoran tanah laut, batu yang jatuh dari pantai curam, perahu atau kapal yang sedang lewat, gempa bumi dasar laut, dan lain sebagainya. Nah, gelombang laut ini dapat mempengaruhi bentukan asal marin yang akan terbentuk karena dari gelombang air laut ini dapat mengikis daerah pesisir sehingga dapat menciptakan suatu bentuk asal marin. Nah, selanjutnya arus litoral. Arus litoral selain gelombang air laut, arus litoral juga merupakan tenaga air yang sangat penting pengaruhnya dalam pembentukan garis pantai. Mengapa? Karena arus litoral itu biasanya adalah arus yang fungsinya sebagai pengangkut dari materi-materi sedimen yang akan diendapkan di dasar laut atau di garis pantai atau pesisir pantai. Nah, pasang naik dan surut yang berpengaruh. Pengaruh pasang surut yang terpenting terhadap pembentukan pantai adalah naik turunnya permukaan air laut dan kekuatan gelombangnya. Selanjutnya, tenaga es. Tenaga es memiliki pengaruh penting yaitu adanya pengerutan es dan pemecahan atau pencairan es. Nah, mengapa tenaga es penting bagi pembentukan asal marin? Karena es di muka bumi ini memiliki jumlah yang sangat besar dan sangat luas. Nah, ketika es mencair itu akan menambah volume air dan menambah tekanan yang terjadi di dalam lautan, sehingga pencairan es ini dapat berpengaruh yang besar terhadap pembentukan asal marin tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah organisme jenis binatang laut yang sangat penting dalam proses pembentukan garis pantai beserta perubahannya. Salah satunya itu binatang karang. Nah, binatang karang ini dapat berupa seperti polip atau alga. Nah, polip sendiri itu adalah
binatang karang yang jumlahnya sangat besar di dasar laut. Nah, jenis binatang laut polip ini karena jumlahnya yang sangat subur dan hidupnya di karang-karang, dia itu sangat berpengaruh bukan asal marin karena dia jumlahnya sangat besar dan berpengaruh sekali kepada batuan karang yang ada di dasar laut. Pembagian-pembagian bentuk lahan marin. Jadi dari berbagai aspek yang saya sebutkan tadi, bentuk lahan marin ini dapat berbeda-beda bentuknya. Mungkin karena pengaruh es, mungkin karena pengaruh sedimentasi, sehingga dapat terjadi bentuk yang berbeda-beda yang memiliki postur atau bentuk yang unik. Yang pertama itu yaitu gisik. Gisik terdiri dari endapan material pasir dan terletak pada wilayah pantai. Nah, biasanya gisik ini terjadi di daerah pesisir pantai ya. Nah, gisik bertopografi itu datar dengan material pasir kasar hingga halus. Gisik ini biasanya memiliki warna yang berbeda juga dari daerah daratannya. Nah, selanjutnya kedua, benting gisik. Merupakan endapan marin yang terdiri dari material pasir, baik kasar ataupun halus, membentuk semacam pemantang atau ridge. Nah, jadi bintik gisik ini memiliki bentuk seperti pemantang sawah atau dia memiliki bentuk seperti garis-garis seperti itu jika dilihat. Nanti akan saya tampilkan ilustrasinya. Nah, selanjutnya spit merupakan endapan material pasir yang memanjang pada tepi daratan dan terus mengalami perkembangan dan menyebabkan perubahan arah pasir. Spit ini terjadi karena penumpukan sedimen di dasar laut yang terus menumpuk hingga dia menjadi panjang dan terus berkembang. Nah, yang keempat itu Webspet Foreland merupakan akumulasi sedimen dengan bentuk segitiga atau melengkung dan menjorok ke arah laut. Yang kelima itu ada Tombolo, merupakan bentik gisik yang berhubungan suatu pulau dengan pulau utama. Jadi Tombolo ini biasanya saling terhubungan antara wilayah daratan dengan pulau kecil yang ada di sekitarnya. Biasanya berada di daerah perairan dangkal yang tidak begitu terpengaruhi oleh arus kuat. Nah, yang keenam itu rataan pasang surut, merupakan bentukan deposional yang luas terdiri dari materi lumpur terbentuk oleh tenaga pasang surut air laut. Laguna atau lagun adalah sekumpulan air asin yang terpisah dari laut oleh penghalang yang berupa pasir, batu karang atau semacamnya. Jadi laguna ini seperti pantai yang dangkal yang di sekelilingnya itu tertutupi oleh batu karang. Nah, jika tertutupi oleh batu karang, dia disebut laguna atol. Sedangkan jika tertutupi oleh tanggul alami, dia disebut laguna pantai. Nah, ini adalah contoh ilustrasi atau gambar dari bentuk alam marin. Yang pertama gisik, dapat terlihat bahwa terjadi erosi juga di gisiknya dan perbedaan warna. Nah, Upstek Foreland, dia daratan yang mirip seperti spit, tapi dia memiliki bentuk yang segitiga dan melebar. Nah, selanjutnya ada Tombolo. Tombolo itu adalah di mana ada dataran pasir atau dataran sedimen yang menghubungkan antara daratan utama dengan pulau di sekitarnya. Nah, yang keempat itu ada bentik gisik. Dapat dilihat di ilustrasinya seperti bentuk lahan pertanian. Nah, yang selanjutnya itu ada spit. Dia bentuknya terus memanjang karena penumpukan sedimen di dasar laut dan itu terjadi sangat lama. Nah, yang selanjutnya itu ada lagun. Lagun seperti yang saya bilang tadi adalah pantai
pantai dangkal yang di sekelilingnya itu oleh bisa batu karang atau juga bisa oleh tanggul alami. Nah, rataan pasang surut ini karena pengaruh pasang surut air laut. Oke, itulah sedikit presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, di sini saya ambil alih lagi ya untuk penjelasan dari kelompok kami tadi. Tadi ada bentuk kars yang dimana kars itu dia terdiri dari batuan yang mudah larut, suatu bentang yang terdiri dari batuan yang mudah larut oleh air, terus menghasilkan daerah yang berbentuk seperti morfologi kars, Pepino Hill, terus Poje, Dolina, dan Ufana. Yang kedua itu ada bentuk lahan aeolian. Aeolian itu adalah bentuk lahan yang dimana bentukannya itu terdiri dari pasir. Nah, dia itu biasanya kita dapatannya itu di iklim kering. Terus dia menghasilkan daerah berupa desert pavement, terus dia ada blowout, ventivac, decanter, groove, dan yardang. Dia juga menghasilkan endapan pasir berupa gumuk pasir, yang dimana itu ada tipe Barsan, terus ada gumuk pasir tipe melintang, gumuk pasir parabolik, gumuk pasir kubah, dome, gumuk pasir memanjang atau linear dune, dan gumuk pasir bintang, star dune. Nah, yang ketiga itu ada geomorfologi bentukan marin. Jadi bentuk marin ini terdapatnya di pantai yang diakibatkan oleh air. Jadi keterbentukan itu adalah adanya material lepas dan dibantu oleh arus dari gelombang air laut itu sendiri. Terus itu menghasilkan bentuk lahan berupa gisik, bedding gisik, spit, cusped foreland, tombolo, dan rataan pasang surut dan juga laguna. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami juga mengucapkan terima kasih karena telah menonton video kami sampai akhir. Dan saya pribadi mewakili teman sekelompok mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.